wahfadhu min syarrid dunya warfa' anhu thiqal. Alangkah mulianya guru kita, putra daripada Abu Yadimyati, guru kita bersama yang kita muliakan, dan jagalah beliau. Sebagian orang mereka akan marah atau akan berkomentar, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan Sunnah. Memang betul bahwa sesungguhnya agama ini adalah sanad. Sebagian orang yang banyak bacotnya itu karena memang tidak belajar, karena tidak memiliki sanad keilmuan. Para ulama-ulama kita, para salafus salih kita, mereka memiliki keilmuan yang tinggi, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada umat sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita, ayah kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga sehingga menyampaikan kepada kita sanad keilmuan beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad. Jangan dikira belajar itu gampang, baru hijrah, taubat sedikit bisa langsung jadi ustaz. Tidak. Betul atau tidak? Tidak gampang. Sekelas Imam Nawawi saja, Yahya Syarafun Nawawi, belajar kemana-mana tempat sampai beliau ke Spanyol. Sampai kemana? Ke Spanyol. Belajar kepada salah seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Malik, pengarang Alfiyah. Imam Nawawi itu muridnya Ibn Malik. Bahkan Ibn Malik pernah memuji Imam Nawawi. Sebagian mungkin tidak tahu bahwa di dalam salah satu bait di Alfiyah ada pujian daripada Imam Muhammad ibn Malik kepada siapa? Kepada muridnya Imam Nawawi. Ketika itu Ibn Malik sedang mengarang Alfiyah. Ini belum selesai Alfiyahnya, masih mengarang. Masih ketika itu musawwirat tentang mubtada khabar. Tiba-tiba muridnya datang, Imam Nawawi dari negeri Syam, mengetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Imam Ibn Malik, coba lihat siapa di pintu. Ketika itu Ibn Malik sedang mengarang Alfiyah. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillun lana. Dibuka pintunya, wa rajulun minal kirami 'indana. Dan sesungguhnya yang datang kepada kita sekarang orang yang mulia, murid saya Imam Nawawi. Jadi jangan dikira ilmu itu gampang. Al-isnadu minad din. Falaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa adanya sanad keilmuan maka semua orang bisa ngomong. Anak kecil bisa ngomong, orang gila aja, orang gelo bisa ngomong. Betul atau tidak? Iya. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Akan tetapi majlis yang seperti ini, majlis keilmuan yang dihadiri oleh para alim ulama, para habaib, para aulia, kita husnudzan, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala turut hadir di tempat ini. Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i, "Lau lam takunil ulama aulia, fama lillahi min wali." Kalau ulama kita tidak sebut mereka adalah wali, lalu wali ini siapa? Wali Ben. Siapa lagi wali di muka bumi ini kalau ulama kita tidak sebut mereka adalah wali Allah? Apalagi mereka-mereka alladzina yujmi'una baina syari'ah wal haqiqah. Mereka-mereka yang menggabungkan antara syariat dan haqiqah. Diajarkan bagaimana seorang murabbi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala hampir di seluruh Al-Quran, Allah ketika mensifatkan seorang nabi, Allah katakan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ta'lim itu setelah adanya tazkiyah. Ta'lim itu setelah adanya tazkiyah. Seseorang guru yang murabbi, kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kau orang yang sesat. Allah tidak akan berikan kepada kalian waliyan mursyida, seorang wali yang menunjukkan kepada engkau jalan yang betul. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, bagaimana beliau menuntut ilmu dari Maroko ke Tunis, dari Tunis ke Maroko, dari Maroko beliau pergi ke Irak, berjumpa dengan Al-Wasiti, balik lagi ke Maroko, dari Maroko pergi ke Mesir. Perjuangan. Lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayan daka wa hirs wa istibar wa bulgha wa irsyad ustad wa tul zaman. Itu pesan Imam Syafi'i.
Sampai ke Baghdad. Ketika itu seorang ulama al-alim al-Wasiti, murid daripada al-Imam Rifa'i. Dulu ada Imam Rifa'i di kota Baghdad. Satu daerah namanya Ummu Abidah. Satu daerah namanya siapa? Ummu Abidah. Seorang alim bernama al-Imam Rifa'i. Beliau ini ulama yang begitu hebat, alim kemudian wali, dan suluknya begitu luar biasa, akhlaknya begitu hebat. Bahkan pernah suatu waktu beliau sedang berjalan melihat anak kecil sedang menangis, didekati olehnya, ditanya, "Wahai anakku, malladhi yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis wahai anakku? Apa kata anak kecil tersebut? "Khalli anni ya fuduli." Kamu ini kepo aja, pengen tahu urusan orang. Anak kecil mengatakan kepada seorang imam yang begitu alim dan terkenal. Al-Imam Rifa'i bertanya, anak kecil menangis. Ini akhlaknya beliau. Nabi Muhammad SAW yang dicontoh. Nabi Muhammad bertanya kepada anak kecil, "Ya Aba Umair, mada fa'ala an-Nughair?" Sama anak kecil. Jadi anak kecil bilangnya apa? "Khalli anni ya fuduli." Pergi kamu ini, pengen tahu saja urusan orang lain. Apa kata Imam Rifa'i? "Adabtani ya waladi." Kamu telah mengajarkan kepada saya cara berakhlak yang benar wahai anakku. Al-Imam Rifa'i pernah suatu waktu sedang meletakkan tangannya seperti ini. Lalu murid-muridnya melihat, ini Imam Rifa'i ngapain tangannya begini? Salah seorang di antara muridnya mengira, mungkin Imam Rifa'i pengen kita salaman. Ayo kita salaman sama Imam Rifa'i. Setelah ditunggu-tunggu setengah jam, 1 jam, gak bergerak-gerak tangannya. Lalu muridnya mendekat lalu mencium tangannya. Lalu Imam Rifa'i bertanya, "Apa kabar wahai muridku, didoakan?" Dan setelah itu, "Wahai anakku," kata Imam Rifa'i, "sesungguhnya sebelum kalian datang, tanganku ini, darahku ini sedang dinikmati oleh nyamuk, akan tapi engkau datang mengganggu keberadaan mereka." Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka mencontoh kepada datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Rifa'i mengatakan, "Falastu ubali liman ramani biribatin idza ma kuntu 'inda Allahi ghaira muribi." Aku sebodoh amat orang mau ngomong apa tentang saya, mau ngomong saya jelek, mau ngomong saya bodoh, mau ngomong saya begini dan begitu, terserah. Selagi Allah ridha kepada saya, maka saya tidak urus manusia. Beliau memiliki salah satu murid namanya Al-Wasiti. Al-Wasiti ini adalah guru Abul Hasan Asyadili. Kata Al-Wasiti, "Kamu jauh-jauh datang dari daerah kamu ke Irak untuk mencari seorang guru, sementara guru futuh kamu ada di daerah kamu sendiri, yaitu Syekh Abdussalam Ibn al-Mashish. Buat apa jauh-jauh ke tempat orang lain kalau di kampung sendiri, kalau di daerah sendiri, kalau di kecamatan sendiri, di kabupaten sendiri, di provinsi sendiri, ada ulama yang agung, ulama yang begitu besar." Apalagi sebagian orang berjumpa dengan satu ulama setahun sekali, cintanya cinta mati. Sementara dengan ulama yang benar-benar mentarbiah mereka biasa-biasa saja. Ini aneh. Akhirnya pulang belajar dengan Ibn al-Mashish, belajar 2 hal saja. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya tentang al-hilm wal-anah. 2 hal ini yang diajarkan di dalam tariqah. Bagaimana cara supaya menjaga hati, tidak mudah marah, tidak berkata kotor, dan mengerjakan segala sesuatu itu dengan berfikir. Jadi jangan dikira bahwa sungguhnya ilmu yang mereka dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang ketika itu dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'qilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu baru setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak antum-antunna semua untuk bersyukur kepada Allah, karena saya yakin dan kita yakin bersama insyaallah ulama-ulama kita masih banyak, dan insyaallah Allah jaga mereka semua. Mereka-mereka yang istiqamah di jalan Allah, wala yakhafuna fillahi laumata laim. Tidak takut akan cacian, tidak takut akan kedengkian dari sebagian orang, tidak.
saya sudah yakin dengan jalan saya, bismillah, dan insya Allah murid-murid ikut serta dengan apa-apa yang telah dipetuahkan oleh guru-guru mereka. Apalagi seorang guru yang tidak pernah melupakan untuk mendoakan murid-muridnya. Saya harap dan saya mendengar guru kita tadi di dalam doanya senantiasa berdoa untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya. Artinya apa? Seorang guru, kalau kamu benar-benar serius di dalam mencari seorang guru, maka guru tersebut akan menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya guru? Guru adalah orang yang tidak membuat capek muridnya. Muridnya enggak perlu ngapa-ngapain. Sebagian ulama kita begitu. Kamu sih enggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting kamu taat kepada apa yang saya katakan, insyaallah bareng-bareng masuk surga. Asy-syaikh huwa alladhi ma yut'ib murid. Kata ulama, guru, siapa itu guru? Guru adalah orang yang bikin muridnya enggak capek-capek. Langsung naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat Nabi yang bernama Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu menangis, ya Rasulullah, saya enggak punya amalan. Ya Rasulullah, saya enggak punya ibadah sebagaimana sahabat-sahabat, sebagaimana dirimu ya Rasulullah. Lalu apa yang saya bisa lakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Tidak perlu capek, yang penting cinta. Dan kita yakin insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini cinta kepada guru kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang akan berkumpul dengan bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena masih banyak para ulama, para habaib, saya ingin bacakan satu syair. Tadi saya sedikit menulis di perjalanan saya sedikit menulis. Mungkin masih ada teman-teman yang masih suka ilmu al-arud. Mungkin sebagian ya, kalau dulu di Ma'had Salafi itu rata-rata belajar yang namanya ilmu al-arud, ilmu al-bayan, ilmu al-ma'ani. Saya sedikit menulis begitu dari Bahar Basit, qafiyahnya lam. Saya katakan, ya Rabbi jam'an talabna fihi maghfiratan. Ini sama seperti ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ighfir lana ma madha. Ya Rabbi jam'an talabna fihi maghfiratan liman ata qasidan li rabbinal muta'al. Ya Allah, perkumpulan seperti ini saya berharap kepadamu. Mereka-mereka yang hadir tidaklah pulang kecuali Allah ampuni dosanya. Liman ata qasidan li rabbinal muta'al, terlebih bagi mereka-mereka yang datang ke tempat ini yang hanya berniat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wahfadz lana rabbi cilongoka wal istiqlal. Dan jagalah ya Allah untuk kami daerah kami Cilongok dan al-Istiqlaliyah. Fi syahrina hadza barik syahrina al-Istiqlal. Dan terlebih di bulan ini ya Allah, ini namanya Jinas ya, nama daerah, nama tempat kita Al-Istiqlaliyah, dan bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. A'zim bi far'id dimyati shaykhina al-mubajjal. A'zim bi far'id dimyati shaykhina al-mubajjal. Wahfadhhu min syarrid dunya warfa' anhu thiqal. Alangkah mulianya guru kita, putra daripada Abu Yadimyati, guru kita bersama yang kita muliakan, dan jagalah beliau dari gangguan-gangguan dunia, warfa'anhu thiqal, dan angkat derajat beliau, dan angkat kesusah payahan beliau dalam urusan dunia beliau, akhirat beliau. Kemudian saya katakan, wa yahlu li nazmi bil basiti fi madhi man ahbabtuhu turtusil hibbi maulal istiqlal. Selalunya saya kalau membuat nazam basit, kata saya, nazam ini nazam yang indah. Akan tetapi ketika nazam tersebut diperuntukkan oleh orang yang kita cintai, maka nazam itu bertambah menjadi indah. Wa min garutil mahrusi ji'tu talbiyatan li da'watil hauli haitsul khair fihi yunal. Dari Garut yang insyaallah Allah jaga, saya datang untuk menerima undangan haul ibunda daripada guru kita, semoga kebaikan bersama kita. Ya Rabbi bil Mustafa adim mawaddatana. Ya Allah, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasakan cinta kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala cinta kita ini senantiasa terus-menerus tidak akan hilang.
warzuqna lutfaka fi hillina kadzat tirhal. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan lutuf kepada kita. Lutuf itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keringanan, Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada musibah, dan insyaallah Allah memberikan perjumpaan kepada kita. Dan ingat pesan saya tadi bahwa sungguhnya keberkahan bagi kita mendapatkan guru yang bersanad, dan insyaallah apa-apa ilmu yang beliau sampaikan kepada kita membawa berkah kepada kita. Yang terpenting yang namanya murid ikut apa kata guru. Kalau zaman sekarang enggak, apa kata guru? Tanya dulu dalilnya dari mana. Mending faham dalil, kerjaannya setiap hari di toko, kerjaannya setiap hari di motor, mau nanya dalil, definisi dalil ditanya nggak tahu apa itu dalil. Makanya orang sekarang ini banyak berbeda pendapat karena apa? Karena tidak mau mengikuti gurunya. Kalau zaman dahulu, jangan dahulu 20 tahun atau 30 tahun, atau tanya kepada orang tua kita, mau buka warung saja nanya sama kiainya. Hari apa bagusnya? Pernikahan aja begitu. Mau nikahin anaknya begitu nanya. Punya anak nanya nama. Kalau sekarang enggak. Semuanya pengen ijtihad. Haula rijal wa nahnu rijal. Mereka ini orang berilmu, kita juga orang berilmu. Sehingga apa? Semua kepala ingin menjadi kepala, akhirnya hancur kalau kebanyakan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi pesan saya, dan saya berharap kepada antum-antum semua, pulang dari majelis-majelis seperti ini membawa pesan, setidaknya memandang kepada wajah guru-guru kita yang penuh dengan kekhusyuan, yang penuh dengan ilmu. InsyaAllah kita pulang membawa berkah. Wassalamualaikum bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.